lagi di acara kita Jam Kids. Adik-adik, mari bersama dengan Kak Desi dan Kak Delvi kita peragakan jam. Oke? Mari bangkit berdiri, siap-siap. Kita mulai ya. Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik ya. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik, Kak Desi ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya, yang tertib ibadahnya, ya. Kalau masih main-main, disimpan dulu mainannya, nanti baru lanjut lagi mainnya. Nah, kalau masih nonton YouTube tapi bukan di channel kita, yuk buruan ganti. YSKI Gajah Mada. Klik yang Jam Kids. Nah, kita beribadah bersama. Untuk pujian yang pertama, Kak Delvi, harusnya kita berdoa dulu ya? Oh iya. Kak Delvi boleh pimpin dalam doa ya? Oke. Mari adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita kembali lagi di acara ibadah ini. Semoga Tuhan lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin, Tuhan campur tangan. Semoga ibadah ini berjalan lancar. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik, Kak Desi mau tanya, kalian senang di mana? Apakah di rumah? Atau hanya di sekolah? Atau hanya di sekolah minggu? Pasti jawabannya di mana-mana kita senang kan? Kita nyanyikan pujian dari awal. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Masih tetap berdiri? Kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari
Adik-adik, kalian luar biasa selalu ikut ibadah online kita ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu yang teduh datang di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Hari-hari Hidup. Datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beritahu jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa aku di sini digembarainya? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan kami telah memuji Engkau. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dalam Jam Kids kali ini bersama dengan Kamika. Hari ini kita mau dengerin nih satu cerita dari dua orang teman yang sangat bersahabat sekali. Nah, mereka itu bernama Raka dan juga Dito. Mau tahu kelanjutan ceritanya gimana? Yuk kita dengarkan cerita berikut ini.
Berulang kali Dito diajak untuk bolos oleh Raka. Gimana bolos? Kan masih sekolah online. Ia bolosnya dengan hal yang berbeda, yaitu tidak mengikuti kelas online di hari itu. Raka mengajak Dito terus-terusan diajak. Ayolah Dito, kita gak usah ikut pertemuan hari ini aja, gak usah ikut kelas hari ini aja. Kan cuma sekali doang, cuma sekitar 3 jam, gak akan ketahuan deh oleh guru kita dan juga orang tua kita. Berkali-kali diajak seperti itu, namun Dito masih belum bisa memberikan jawaban ya atau tidak. Karena Dito selalu teringat oleh pesan orang tuanya untuk terus berlaku jujur. Tapi lama-kelamaan karena digoda terus oleh Raka, akhirnya gimana ya Raka, boleh deh aku coba sekali, tapi aku takut ketahuan nih oleh orang tua aku. Gimana kalau aku ketahuan? Aku takut banget. Di sini akhirnya pun Dito tergoda untuk bisa mengikuti saran dari Raka, yaitu untuk bolos dari sekolah online-nya. Satu hari dia janjian, dia nggak ikut online meeting. Nah di situ perasaan Dito agak sedikit berdebar-debar, agak sedikit takut, duk dik dak dik duk. Pokoknya dia takut sekali. Takut kalau sampai nanti tiba-tiba maminya muncul di belakangnya ngeliat, kok bukannya belajar, melainkan main game online bersama dengan Raka. Wah, sedikit takut, dia mengatur posisinya jangan sampai mami papinya lewat dan mengetahui dia sedang bermain game online bersama dengan Raka. Hari itu pun berlalu. Ia tidak mengikuti pertemuan di sekolahnya. Ia tidak mengikuti kelas online di sekolahnya. Sampai-sampai suatu ketika maminya sudah sediakan dia makanan di rumahnya. Dito sudah disediakan. Ayo Dito, kita makan dulu. Kan sudah selesai belajar online-nya. Hari ini mami masak ayam goreng kesukaan Dito. Dengan berat hati ia melangkah ke ruang makan dengan penuh rasa galau. Rasanya kok seperti aku membohongi mamiku ya. Aku kan gak sekolah online hari ini. Aku kan gak ikut kelas hari ini. Makanan yang disediakan pun tidak diselesaikan dan tidak dihabiskan oleh Dito. Mungkin karena Dito lagi galau ya. Dia tahu dirinya tuh sebenarnya berbohong kepada kedua orang tuanya. Dia tuh gak ikut kelas online hari ini. Tetapi malah bermain game online bersama dengan Raka. Dia selalu ingat dengan pesan yang disampaikan oleh maminya. Maminya selalu berkata, Dito, dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu berada, ingat ya, kamu tidak boleh berlaku bohong. Kamu harus terus jujur kepada siapapun, dalam kondisi apapun. Ia terus mengingat-ingat pesan yang disampaikan oleh maminya tersebut. Sampai-sampai itu mungkin yang membuat dia sedikit galau, karena sudah mencoba untuk berbohong di hari ini. Ia takut kalau sampai semua orang tahu, bahkan mami papinya tahu nih apa yang dilakukan hari ini, pasti mereka marah besar dengan Dito. Pasti Dito akan dihukum. Dito pun pasti akan diberikan banyak peraturan baru supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Wah, sangat seram deh untuk Dito, sampai-sampai Dito pun merasa sedikit ketakutan. Cerita Dito hari ini tuh persis seperti cerita yang ada di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Adik-adik bisa lihat, buka Alkitab adik-adik sekalian, ada di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Di kisah ini disampaikan bahwa ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka itu tidak berlaku jujur. Mereka berbohong dengan apa yang sudah mereka peroleh. Ia berbohong, uang yang didapatkannya tidak dilaporkan secara penuh, tidak dilaporkan secara utuh, diberikan hanya sebagian saja, dilaporkan hanya sebagian saja. Ini yang membuat Tuhan marah dengan perilaku yang dilakukan oleh sepasang suami istri tersebut. Sampai-sampai hukuman yang diberikannya adalah, mau tahu nggak apa hukumannya? Ya, hukumannya satu, mereka pun meninggal dunia. Karena mereka tidak bisa jujur dan tidak berlaku jujur terhadap apa yang dilakukannya. Nah, hal ini yang membuat Dito ketakutan banget nih, ketakutan besar. Jangan sampai mami dan papinya tahu apa yang dia lakukan hari ini.
dengan memohon ampun kepada Tuhan atas perbuatan yang sudah dilakukannya, ia pun akhirnya memberanikan diri untuk datang kepada papi dan maminya untuk meminta ampun, untuk memohon maaf karena perbuatan yang sudah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mau mengulanginya lagi. Karena dia sadar kalau perbuatan yang dilakukannya hari ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik semuanya, untung Dito dikasih kesempatan nih oleh mami papinya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Kalau sampai dia berbohong dan gak dikasih kesempatan untuk bisa memperbaikinya, tapi langsung dihukum seperti Ananias dan Safira, rasanya sangat menyedihkan, bukan? Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita sedang bersama, kita nggak boleh berbohong. Kita harus bisa berlaku jujur. Karena apa jujur? Karena CCTV Tuhan ada di mana-mana mengawasi kita. Mengawasi kalian, mengawasi Kamika, mengawasi kita semua. Jadi, satu, harus berlaku jujur. Demikian cerita hari ini, semoga adik-adik bisa berlaku jujur, semoga kita semua bisa bersama-sama, supaya bisa semakin hari menjadi lebih baik lagi. Oke adik-adik semuanya, yuk kita berdoa, semua dalam posisi berdoa yang baik, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan terima kasih, hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk terus berlaku jujur, untuk bersikap jujur kepada siapapun yang kami temui. Bantu kami Tuhan, mungkin terkadang kami tergoda untuk melakukan hal yang buruk, tetapi ingatkan kami untuk terus menjadi anak yang taat sesuai dengan perintah yang Tuhan inginkan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kami. Amin. Halo adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 16 ayat ke-17. Buka Alkitabnya di Amsal 16 ayat 17. Berbunyinya, menjauhi kejahatan itulah jalan orang yang jujur. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Dihafal ya adik-adik. Di Amsal 16 ayat 17. Oke adik-adik, itu ayat hafalannya. Dihafalin ya. Halo, namaku Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan memperselesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Allah. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, ibadah hari ini sudah kita lewati. Tuhan pimpin, Tuhan sertai adik-adik, berkati kita semua Tuhan. Semoga kita diberi kesehatan selalu, panjang umurnya Tuhan. Haleluya, amin.